Nah, ya, ada scoping review, ada narrative review, ada systematic review, nanti ada systematic review plus meta analysis. Itu tingkatannya beda-beda ya. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan ya teman-teman sudah belajar data dan pustaka ya, Sudah. sudah. Saya Sudah, nggak tahu Pak. materi di dalamnya apa ya, tapi harusnya sudah ada pembagian data primer, sekunder, dan tersier ya. Iya, ada, Pak. Kalau misalkan dia review itu dia golongannya kan data tersier. Iya, Jadi hanya data-data dikumpulkan. Tapi kalau misalkan dia sudah memunculkan data baru, contohnya meta analisis systematic review ya. Meta analisis itu adalah analisis dari systematic review. Jadi systematic review itu bisa diuji lanjut dengan meta analisis ya. Tapi kalau misalkan literatur review dan scoping review itu nggak bisa dimajukan jadi nggak bisa dianalisis lebih lanjut dari meta analisis ya. Jadi yang bisa dianalisis menggunakan meta analisis itu hanya systematic review. Kalau misalkan systematic review dia tidak memunculkan data baru, artinya dia masih tersier ya. Nah, bedanya itu apa? Bedanya tipis-tipis ya. Kalau misalkan yang paling tinggi itu memang systematic review. Kenapa? Karena systematic review itu kita benar-benar mencari seluruh artikel dengan kriteria tertentu yang memenuhi kriteria inklusi kita atau persyaratan kita untuk kita analisis lebih lanjut. Tapi kalau scoping sama narrative review itu kita sedapatnya. Dalam artian apa? Sedapatnya bukan berarti bahwa apa namanya? Oh, kita dapat 10 artikel, terus 10 artikel itu dianalisis. Enggak. Tapi kita ingin membahas apa di situ? Scoping review misalkan kayak nanopartikel magnetik gitu ya. Kita mau ambil apanya dari nanopartikel magnetik. Contohnya adalah misalkan metodenya. Ya udah kita cari artikel-artikel yang punya konsen terhadap metode pembuatan nanopartikel magnetik. Tuh. Terus baru kita resume kita satukan jadi review ya. Nah, bedanya apa kalau misalkan scoping sama naratif ya? Sebenarnya bedanya itu tidak banyak, tetapi yang penting adalah scoping itu metodenya itu hampir seperti systematic review, yang dia itu analisisnya dari beberapa artikel yang kita cari. Ya, jadi ada screening dan lain-lain, meskipun metodenya tidak se-strict dari systematic review. Ya, nah teman-teman pasti sudah tahu ya, dari mana kita bisa mengambil artikel ya, pasti dari PubMed, dari Embase, dari Google Scholar dan dari Medline ya. Kalau misalkan teman-teman di naratif sama scoping review tidak menyebutkan sebenarnya di scoping itu ada yang menyebutkan ada yang enggak, tetapi metodenya memang lebih strict ya daripada naratif. Tetapi kalau misalkan di systematic review dia wajib menyebutkan teman-teman ngambil di PubMed ini berapa artikel, di Google Scholar berapa artikel, di Embase berapa artikel, di Medline berapa artikel. Setelah itu nanti yang sesuai kriteria berapa artikel kayak gitu ya. Nggak dari satu aja, sebenarnya ada banyak yang lain. Contohnya apa? Cochrane, ya, terus trial.gov ya. Tetapi kalau yang Cochrane sama trial.gov itu lebih kepada uji klinis ya. Kalau misalkan di sini berdasarkan judulnya teman-teman kemarin, kita cukup pada penggunaan nanopartikel magnetik pada penyakit kanker aja. Terserah ekstraknya apapun terserah kayak gitu ya. Kenapa kalau misalkan teman-teman mengecilkan lebih spesifik, misalkan nanopartikel kulit buah apel untuk penyakit kanker ya, yaitu bahkan nggak ada artikelnya. Nah, teman-teman mau review kayak gimana? Jadi kita mau kalau kita mereview syaratnya adalah kita harus membentuk topik yang umum, jangan topik yang spesifik ya. Nah, terus kita misalkan mau nyari di masing-masing ini ya sumber sekundernya ya, sumber data sekundernya. Nah, terus gimana cara carinya? Nah, teman-teman sudah pernah dengar Pico? Sudah ya pastinya. Sudah belum? Udah, Pak, di Udah. party 1. Cuma agak lupa, Nah, Pak. nah
Jadi kita tuh menyebutkan unsur-unsur apa aja yang mau kita cari ya, misalkan population. Ini kan kalau misalkan uji klinis atau uji preklinis bisa. Population-nya apa? Misalkan dia pada pasien kanker atau model mencegah kanker. Intervensinya apa? Nanopartikel magnetik. Comparison-nya apa? Golden standardnya apa? Misalkan tamoxifen. Ya, outcome-nya apa? Misalkan besar kankernya menurun atau protein biomarkernya menurun. Nah, terus tipe studinya apa? Apakah apa namanya cross sectional, cohort atau apa namanya case control dan lain-lain ya. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam istilahnya kalau kita mau buat mau nyari itu search term-nya. Jadi kata kuncinya apa sih yang mau kita cari gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah menemukan masing-masing ini apa, terus gimana masukkannya? Nah, kita bisa masukkannya lewat Boolean operator ya. Maksudnya seperti apa? Kita nggak asal nulis nanopartikel magnetic for cancer kayak gitu. Nggak ya. Tapi topik ini, search term ini kita harus list kayak gitu ya. Contohnya magnetic nanoparticle and cancer and natural product kayak gitu. Atau magnetic nanoparticle and breast cancer and extract kayak gitu. Nah, itu yang kita harus nulis satu-satu untuk mencari kata kuncinya. Ya, kalau misalkan N berarti kita mau nyari aspartam dan kanker. Ya, kalau OR berarti aspartam sendiri, sakarin sendiri juga masuk, sweetener sendiri juga masuk, yang ketiganya juga masuk. Ya, kalau kayak gini aspartam and cancer artinya apa? Artikel tentang aspartam kok nggak akan muncul selama dia nggak dikaitkan dengan kanker. Sama juga kalau misalkan kanker, di sini nggak akan muncul kalau dia nggak dikaitkan dengan aspartam. Ya. Terus ini kalau misalkan kita mau pakai not, itu kalau apa namanya kita menghindari kata kunci tertentu. Contohnya gimana? Nah, kayak gini ya. Misalkan magnetic nanoparticle and natural product chemistry and cancer. Nanti munculnya itu adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan kata kunci ini. Nah, nanti ketemu berapa hasilnya? Oh, 117. Itu yang dicatat. Oh, kata kunci ini 117 artikel. Nanti kata kunci A berapa artikel, kata kunci B berapa artikel. Apakah itu cukup? Ya enggak, kita harus screening satu-satu. Itu kalau systematic review. Ya. Nah, selain kata kunci, apalagi kriteria yang harus kita berikan? Contohnya, tahun. Ya, tahun nanti akan menjadi kriteria inklusi. Kita batasi tahunnya kapan sampai kapan. Biasanya 10 tahun. Ya, jadi artikel di luar 10 tahun, maka tidak kita ikutkan dalam review. Ya, contoh lain apa? Misalkan kriteria inklusinya adalah artikel yang berbahasa Inggris. Ya, ya kenapa? Kalau misalnya berbahasa lain, ya kita nggak bisa analisis, bahasanya bahasa lain. Ya, terus selanjutnya adalah artikel yang bisa diakses full papernya. Ya, jadi kalau misalkan nggak bisa diakses full papernya, misalkan kan teman-teman waktu kuliah atau praktikum gitu kan, nyari artikel terus kok nggak bisa diakses harus bayar. Nah, itu bisa dikecualikan. Ya, tapi ada beberapa autor atau peneliti itu yang ambis ya. Jadi dia perlu itu dianalisis karena mendukung untuk menjawab gap ini. Nah, itu sampai email corresponding autornya. Ya, di email, tolong saya mau menuliskan artikel tentang ini. Tolong saya dikirimkan artikelnya. Nah, itu bisa-bisa juga. Ya, kayak gitu. Nah, terus tahapannya gimana ya? Nah, misalkan tadi teman-teman mencari pakai search term-nya ya masing-masing. Itu baru misalkan di PubMed, belum di Index, belum di Medline, belum di Google Scholar. Pasti ada duplikasi. Nah, itu nanti harus diseleksi duplikasinya berapa. Ya, ada yang kembar berapa kayak gitu. Terus dilihat mana aja yang ada full papernya. Kalau screening awal biasanya nggak diseleksi full papernya, tapi diseleksi abstrak sama judulnya kayak gitu. Jadi dari judul sudah kelihatan. Oh, ini masuk artikel yang saya review. Oh, ini nggak termasuk dan lain-lain. Ya. Terus lihat artikel yang berdasarkan kriteria inklusi sama eksklusinya kita. Tadi contohnya bahasa. Ya.
Terus yang kedua adalah misalkan kita ingin ujinya adalah in vitro di sel kanker. Oh, berarti yang di in vivo atau bahkan di uji in vivo yang preklinis dan klinis dihapus kayak gitu. Nah, itu bisa juga. Terus, nah ini khasnya lagi kalau systematic review adalah ada risk bias. Risk bias sama quality scores. Ya. Jadi risiko bias dari suatu artikel itu bisa dinilai. Dan juga kualitasnya gimana, bagus atau enggak. Kalau misalkan kita nilai ternyata kualitasnya jelek dan risiko biasnya besar, kita bisa kecualikan. Terus analisis artikelnya, nanti ini yang manual ya pakai Excel. Sekarang ada Ryan, kalau misalkan teman-teman tahu, setelah itu ada punyanya Cochrane itu apa? Saya lupa. Itu bisa langsung otomatis kita mau reject tinggal tulis, tinggal silang kayak gitu. Terus catat kesimpulan dari masing-masing bagian ya, metode, terus result discussion-nya seperti apa, terus di compare masing-masing artikel ya. Nah, ini kalau misalkan systematic review. Jadi systematic review itu dia dari awal di database dia ketemu berapa artikel. Setelah itu kalau misalkan dari database lainnya berapa artikel. Nah, habis itu kalau sudah digabung, yang duplikasi berapa? Dikurangin kan? Hasilnya sekian. Setelah itu ada yang dieksklusi. Misalkan tadi ada bahasa yang bahasa asing. Tinggal berapa? Terus mana yang ada full text-nya, full paper-nya. Jadinya sisa berapa, baru itu yang dianalisis. Ya. Nah, itu untuk systematic review ya. Jadi apa namanya? Apakah teman-teman harus systematic review? Enggak. Ya, kalau nggak systematic review akan jauh lebih gampang. Teman-teman nggak harus cari segitu banyaknya, stepnya nggak segitu besar, tapi teman-teman harus butuh outline artikel yang kuat. Contoh, teman-teman mau buat tadi artikel review tentang nanopartikel magnetik pada kanker. Nah, teman-teman mau nyari apa aja? Mau nyari cara pembuatannya, mau cari evaluasinya, mau nyari uji aktivitasnya, mau nyari uji efektivitasnya. Nah, itu harus dikuatkan. Nanti baru setelah itu sudah kita sepakati, baru dicari artikel-artikel yang mendukung ke sana gimana. Kayak gitu. Ada yang mau tanyakan? Berarti kita ini menyepakati dulu ya Pak, fokusnya itu mau apa gitu ya. Terus nanti kita nyari artikelnya kalau mau systematic review. Iya. Mana yang teman-teman nanti kita apa ngerjakan bareng ya istilahnya, khususnya di mana dan lain-lain. Ya. Oke. Berarti ini fokusnya ke nanopartikel, cancer sama natural product aja ya Pak, yang nggak perlu Ya, kalau dieksplisitkan ya. saran saya kayak gitu. Karena gini, teman-teman kalau misalkan mau nyari judul ya atau nyari topik, bisa dicek-cek dulu ya, apakah ada review artikel yang serupa. Sudah ada belum review artikelnya yang serupa kayak gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan ada yang serupa, kalau kita mau upload, mau submit di jurnal tertentu gitu ya, itu bisa ditolak karena ada yang terbaru sebelumnya kayak gitu. Ya, itu yang pertama kayak gitu. Terus yang kedua, kalau bisa jangan memasukkan systematic review pada artikel yang mau direview, khususnya pada systematic review ya. Yang teman-teman analisis di systematic review itu hanya original research ya. Tahu ya bedanya ya? Iya Pak. Nah, terus biasanya di step apa sih Pak yang paling lama itu waktu maksudnya penerimaannya ke unggah ke webnya itu? apa? Maksudnya waktu kita mau ngunggah ke webnya, terus suka dilama atau ditolak itu biasanya karena apa lebih seringnya gitu? Ya, kalau di reject waktu submit itu banyak apa namanya? Banyak alasannya. Yang pertama adalah jurnalnya sudah overload. Ya, jadi biasanya kalau
dia itu sudah overload, dia akan menolak tanpa melihat artikelnya. Kayak gitu, dia sudah overload ya. Terus yang kedua adalah tidak ada novelty. Makanya tadi yang tak bilang, apakah ada artikel yang serupa dengan sebelum-sebelumnya. Ya, kalau misalkan pun ada yang serupa, apa yang membuat itu tetap baru dan tetap harus dibaca? Kekuatannya apa artikel kita? Ya, kalau misalkan secara topik itu sama, maka editor itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyeleksi pertama awal. Ya, ini artikel ini bisa kita review, kaji lebih lanjut atau enggak? Ya, itu akan ditolak. Ya. Terus yang ketiga adalah keterbaruan data. Misalkan kayak tadi, systematic review mungkin akan lebih dipertimbangkan daripada naratif dan literatur review. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan kita mau tetap naratif atau scoping kayak gitu, ya paling mudah naratif kayak gitu, ya kita usahakan untuk masuk di Scopus, tetapi mungkin kuartilnya yang akan kita sasar ya nggak terlalu tinggi, antara kuartil 3 atau kuartil 4 kayak gitu. Terus yang terakhir adalah masalah tren keilmuan. Contoh, teman-teman tahu docking ya. Docking itu pada saat COVID itu menjadi tren. Ya, kenapa? Karena itu penelitian yang tanpa harus ke lab bisa di tempat komputer selesai. Tetapi kalau misalkan sekarang teman-teman mau submit artikel docking, itu susahnya minta ampun. Karena apa? Karena trennya sudah menurun kayak gitu ya. Nah, itu menjadi alasan editor-editor itu mulai mereject topik-topik yang sudah tidak tren lagi kayak gitu. Jadi sekarang trennya apa? Ya udah, kalau bisa penelitiannya diarahkan ke sana. Itu kebanyakan di reject itu adalah hal yang biasa ya. Kemarin artikelnya anak-anak itu juga 2 kali ke reject ya. Suruh submit lagi kemarin. Tadi Bapak mention overload ya Pak ya. Terus biar mestinya kita awal-awal tahu kalau topik yang kita bahas itu overload gimana daripada kita capek-capek nulis terus. Nah, itu nggak bisa. Kalau misalkan masalah overload itu hanya editor yang tahu. Tapi kalau misalkan masalah tren, kita bisa lihat misalkan di jurnal A, kita lihat aja archive-nya. Yang dipublish 1 tahun sebelumnya ada nggak artikel terkait sama ini? Kalau ada ya nggak apa-apa. Oh, oke Pak. Ya. Terus yang penting lagi adalah scope ya. Kalau scope itu di awal banget lah. Kita mau milih jurnal itu ya, scope-nya kita apa, dimasukkan ke sana. Ya. Jangan sampai artikel tersebut itu ngomongin masalah animal farmakologi gitu ya. Tapi kita in vitro ya nggak diterima karena scope-nya beda. Oke Pak, mungkin kalau dari saya itu aja sih Pak pertanyaannya. Atau mungkin bikin grup aja Pak yang ada Bapak gitu biar konsultasinya mudah gitu. Biar semua tahu gitu. Lebih enak Bapak juga tahu kondisi di grup gimana. Grup kita. Gimana Pak? Jangan kalian perlu grup yang tanpa saya. Buat baru aja. Pasti kalian butuh grup yang tanpa saya. Ya Pak, nanti dibikin grup baru aja. Untuk judul artikel. Berarti dasarnya kita awal-awal perlu. Kalau judul itu nanti aja. Yang penting topiknya dulu aja. Topik dulu ya Pak ya berarti. Topik dulu aja. Masalah judul itu saya biasanya kalau misalkan nulis judul di akhir. Udah semua. Berarti setelah topiknya udah ditentukan, kita mulai cari-cari artikel duplikatnya itu ada berapa gitu ya Pak? Iya, topiknya kayak gitu. Ada berapa yang punya judul serupa? Oke. Baik Pak. Biasanya penyusunan artikelnya ini berapa lama Pak? Tergantung
teman-teman sebenarnya. Benar, kalau misalkan kemarin yang satu itu 1 bulan selesai. Ada yang sekarang lagi jalan itu 4 bulan nggak selesai. Ya kalau misalkan kalian makanya mumpung ini libur kan, maksud saya apa namanya libur ya bukan saya mau ganggu libur kalian, tapi Nggak ini ganggu kok Pak, malah waktu belajar. lebih baik, waktu yang lebih baik daripada ganggu kuliah kalian nanti. Setuju. Ya. Kalau misalkan naratif review cepet, saya kemarin naratif review 4 hari bisa. Jangan deh Pak, saya kok pengen systematic review pada challenge-nya. Kalau misalkan naratif mah cepet. Nanti Q-nya kan jelek Pak, Q yang paling rendah. Bebas, serahkan kepada kalian maunya apa. Saya hanya mendampingi. Kalau systematic review itu paling rendah Q berapa Pak biasanya? Kemarin systematic review saya itu sudah ditolak Q1 sama Q2. Saya saking nyerahnya Q3 akhirnya. Oh gitu. Tapi yang Q3 akhirnya berhasil Pak? Atau belum belum lagi? Masih di editor belum ada ke post. Oke. Ya saran ya saya sih setuju aja. Balik bahkan kemarin systematic review saya ditolak Q1 Q2, tapi naratif review saya malah diterima publish di Q1. Jadi ya ajarnya nggak bisa ditebak ya. Publikasi itu masalah laki, masalah keberuntungan. Tapi kan pasti ada effort untuk memberikan kualitas yang baik kan. Iya. Pak mau tanya, kalau misalnya tolak itu kita perlu revisi apa cuma dicoba aja submit lagi sampai berhasil? Jadi gini sistemnya ya, setiap jurnal itu punya template ya. Setiap jurnal itu punya template, jadi istilahnya minimal lah format kayak kalian mau skripsi di UNER, di ITS, pasti kan harus ngikutin template-nya di sana kan kayak gitu. Nah, kita mau submit di jurnal A ya harus ikutin template-nya sana kayak gitu. Tetapi biasanya kalau saya habis di reject kayak gitu, masukkan apa yang bisa digunakan untuk mengimprove artikel kita kayak gitu. Biasanya editor akan ngasih komen kayak gitu. Pembahasanmu masalah ini itu kurang dalam, tolong ditambahkan kayak gini kayak gitu. Ya udah, kita habis revisi, ganti format, baru kita submit lagi di jurnal yang lain. Oh lah gitu. Tapi kalau misal ditolak terus nyoba direvisi terus upload jurnal di web yang sama itu emang bisa nggak sih Pak? Bisa kan? Bisa, tapi itu kayak sesuatu hal yang sangat kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena editor kalau misalkan nggak ngomong, beda ya. Kalau misalkan editor cuma suruh revisi, itu artinya adalah kita harus submit di jurnal yang lain. Tapi kalau misalkan editor ngomong bahwa kamu bisa submit lagi di jurnal ini, baru kita akan submit di jurnal itu. Biasanya ngomong gitu ya orangnya Pak ya. Kemarin saya pernah habis itu, terus saya ngechat kayak gitu. Bisa saya email editornya, bisa nggak kalau diupload di jurnal yang sama? Ya nggak apa-apa, kayak gitu. Aku kenain. Oke, Pak. Kalau misal Scopus gitu, emang publikasi jurnal nggak bayar ya Pak? Bayar ya. Jadi gini, bayar. Tapi dari kemarin saya tuh nyari-nyarinya yang close access. Jadi teman-teman tahu kenapa kok teman-teman tidak bisa mengakses? Nah, itu karena si autornya itu tidak mau membayar mahal. Jadi yang submit itu tidak mau membayar. Tapi istilahnya itu tidak mengurangi visibilitasnya. Tetap akan ada judulnya namanya. Tetapi satu-satunya jalan untuk mengirit adalah mencari jurnal yang close access. Gitu, oke. Baik Pak, mungkin dari saya itu saja. Yang lain nggak tahu nih Pak. Ada yang ditanyakan atau mungkin nanti. Kalau aku
sepertinya sudah paham, tinggal kita eksekusi saja, kita bicarakan topiknya. Christina Dini kita gimana? Sejauh ini masih aman. Apa? Sudah? Ya udah semua deh, Pak. Ya Allah sudah, Pak. Oke, siap.